Selamat pagi siswa ibu sekalian. Baiklah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, pada kesempatan ini ibu rehat dulu sejenak dari suku banyak ya. Suku banyak kita sudah hampir selesai itu materinya. Nah, sekarang Ibu mengenalkan kepada kalian apa yang dikatakan dengan AKM. Ya. Dalam AKM itu ada namanya nanti literasi numerik. Mungkin kalian sebagian telah mendengar atau pernah mendengar istilah AKM itu apa. Dan UN itu tidak ada lagi, nanti diganti dengan AKM. Ya, mari kita lihat apa pengertian dulu AKM. AKM itu adalah asesmen nasional untuk mencari mutu pendidikan di seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM ini dirancang untuk mengukur hasil kognitif, baik literasi atau membaca dan numerik dari peserta didik. Literasi dan numerik itu apa? Itu kemampuan literasi, ini erat kaitannya dengan kemampuan kita dalam memahami suatu informasi dari bacaan. Jadi kalian nanti diberikan bacaan, dikasih pertanyaan, yang pertanyaan itu adalah kemampuan dalam memahami ya. Sedangkan numerasi itu sendiri adalah berkaitan dari kemampuan mencerna informasi dalam bentuk angka atau kuantitatif. Lalu bagiannya lagi dari asesmen nasional itu adalah survei karakter. Survei karakter ini digunakan untuk menguji kemampuan kognitif atau pengetahuan siswa dalam bidang literasi dan numerasi. Jadi ini dirancang untuk mengukur capaian belajar siswa dalam bidang sosial emosional. Merupakan pilar dari karakter yang tujuan dari pendidikan nasional yang mencerminkan Pancasila, ya, sifat Pancasila. Dan kemudian ini survei lingkungan belajar. Ya, evaluasi bagaimana lingkungan pembelajaran di sekolah. Lalu, soal AKM ini merujuk pada PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Merupakan sebuah penilaian secara internasional yang diadakan oleh OECD dengan tujuan untuk menilai sejauh mana siswa usia 15 tahun atau mendekati wajib belajar dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang penting dalam berpartisipasi dalam masyarakat modern. Ini Ibu kutip dari sebuah buku ya. Pada penilaian PISA matematika, itu tujuannya untuk mengukur seberapa efektif suatu negara mempersiapkan siswa untuk menggunakan matematika dalam segenap aspek kehidupan pribadi masyarakat dan profesional mereka sebagai bagian dari kewarganegaraan abad 21 yang sifatnya aktif dan reflektif. Artinya kita dapat menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa bedanya dengan ujian nasional? Kalau ujian nasional itu pertama dari metodenya. Pertama, metode asesmen nasional ini menggunakan, kalau ujian nasional, fixed test atau suatu set soal untuk semua peserta. Di AKM, soalnya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bentuk ujiannya pun berbeda. Di AKM, soal yang diujikan tidak hanya pilihan ganda, melainkan juga pilihan kompleks. Jadi jawabannya bisa benar itu lebih dari satu dan isian singkat sampai dalam bentuk esai. Kalau yang diukur di UN ada capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan penguasaan materi dalam mata pelajaran.
Di asesmen nasional yang diukur adalah kompetensi siswa dalam literasi, membaca, dan memorisasi, karakter siswa, dan gambar lingkungan belajar. Nah, pesertanya siapa? Kalau di ujian akhir sebelumnya, peserta ujian adalah siswa kelas 12 dan kelas 9, juga kelas 6 kalau SD. Kalau di asesmen nasional 2021, pesertanya diambil secara acak dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan tidak semuanya peserta akan menjadi, tidak semua siswa akan menjadi peserta, tapi kita akan menyiapkannya secara keseluruhannya ya. Jadi kebijaksanaan ini ditujukan supaya siswa menjadi peserta asesmen nasional 2021 dapat merasakan perbaikan pembelajaran setelah adanya asesmen. Lalu ujian akhir yang kelas 12 yang tahun ini bagaimana? Mereka tetap ada ujian akhir, tapi tidak UN dan juga bukan asesmen AKM ya. Nah, AKM ini anak kelas 11. Jadi sekarang kalian beberapa waktu ke depan akan ada beberapa di antara kalian akan mengikuti AKM ini. Ini baru simulasi. Setelah simulasi, baru mungkin tahun selanjutnya, tahun 2021, baru benar-benar akan ada AKM itu sendiri. Nah, supaya kalian tidak terlalu kaget, makanya Ibu berambil inisiatif untuk bidang numerasi. Kita lihat contoh-contoh soal AKM matematika itu ya. Jadi yang kemarin, tahun kemarin juga udah ada simulasinya. Itu soalnya banyak dalam bentuk grafik ya. Mungkin dalam bentuk grafik itu dulu yang bisa dijadikan soal untuk AKM. Nanti bisa juga dalam matematika yang lainnya. Sekarang kita lihat, ini soal sudah pernah keluar di AKM tahun kemarin ya, di simulasi AKM tahun kemarin. Jadi tujuan Ibu supaya kita tidak terlalu kaget seperti apa ya. Sebenarnya penekanannya kepada kemampuan kita membaca dan menganalisis soal. Jangan sampai kita terlewatkan apa yang ada di bacaan. Dan juga bukan berdasarkan perasaan, tapi ada buktinya di bacaan itu ya, buktinya di bacaan. Nah, contoh pertama, waktu dekomposisi. Sebuah material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk menguraikan sempurna disebut waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 2 minggu. Nah, diberikan gambar grafik seperti ini. Ya. Nih, ada grafik A dan B. Ini waktu dekomposisi, ini jenis material. Ini jenis materialnya kertas tisu dan kantong kertas. Ini kulit jeruk dan sisa apel. Jadi satu anorganik, yang satu organik. Lalu mungkin dari sini akan timbul sebuah pertanyaan. Ya, jadi satu soal itu bisa memuat beberapa pertanyaan. Nah, ini seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Dia menyatakan selisih waktu dekomposisi diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan itu dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Pilih salah satu jawaban. Jadi kalau bulan ini biasanya kita memilih satu jawaban. Nanti juga ada pilihannya peta. Ya, peta untuk jawabannya mungkin ada gini. Peta mana dia ya? Pena Ibu. Mungkin kalau peta itu ininya tempat pilihan-pilihan ini boleh lebih dari satu kita menjawab. Kalau ini satu saja. Nah, pilihannya itu perhatikan jenis material sampah di kedua diagram.
Mungkin saja guru itu berkata, perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Karena dia bilang selisih waktu, seorang siswa berkata dia mengatakan selisih waktu dekomposisi diagram A sama dengan diagram B. Yang kedua, bisa juga guru itu berkata, perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Yang ketiga, perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Kita perhatikan lagi. Ini tadi, ya, grafiknya. Yang guru itu pertama bisa berkata, perhatikan materialnya, jenis materialnya. Dan jenis materialnya tidak ada masalah, ya. Ini anorganik sama dengan anorganik. Ini organik sama dengan organik. Jadi bukan itu yang menjadi koreksi dari gurunya. Jadi ini bukan koreksi dari seorang gurunya. Yang kedua, perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Nah, karena dia bilang tadi waktu dekomposisi apa? Pertanyaannya tadi, pernyataan siswa tadi, dia menyatakan selisih waktu dekomposisi diagram A sama dengan diagram B. Ini diagram A. Ini 8, 5. Jadi selisihnya itu berarti berapa? 8 ke 5, 3. Ini 5 ke 2, juga 3. Dia menyatakan selisih waktunya sama. Tapi perhatikan, memang sama di sini selisih waktunya 3. Tapi satuannya apakah sama? Kalau kertas dan kantong ini, kertas tisu dan kantong kertas, itu satuannya adalah minggu. Ini minggu satuannya. Jadi kita harus jeli dalam soal AKM ini. Kalau ini satuannya apa? Memang perbedaannya sama kan? Ini satuannya apa? Kulit pisang dan sisa apel. Satuannya bulan. Jadi pernyataan yang benar koreksi yang benar dari seorang guru itu adalah waktunya. Perhatikan satuan unit waktu. Itu. Ya, jadi waktu. Nah, tinggi diagram tidak jadi masalah. Titik nol dari sumbu nol juga tidak jadi masalah, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini diberikan waktu dekomposisi sampah anorganik, ya. Lalu muncul pertanyaan. Bisa saja pertanyaannya seperti ini. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Pilihlah waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai. Ini tadi grafiknya. Ya, grafiknya di sini. Popok dan apa katanya tadi? Popok itu lebih lama daripada popok sekali pakai, lebih lama dari plastik. Lebih lama dari plastik. Mana plastik? Waktu penguraian popok besar dari waktu penguraian plastik. Ya, ini besar dari ini. Lalu apalagi pernyataannya? Plastik, namun kurang dari kulit sintetik. Kulit sintetik kita lihat berapa? Kulit sintetik ini 500-an, ya. Ini kurang dari ini, besar dari ini. Nah, inilah waktu penguraian popok. Jadi besar dari, jadi popok itu
besar dari 400, kecil dari 500. Ini jadi plastik, dan 500 ini adalah kulit sintetik ya. Ini dia bilang ini lebih lama dari plastik tetapi lebih kecil dari kulit sintetik. Ini yang pokoknya. Mana yang mungkin di antara pilihan ini? Tentunya yang 475. Jadi kita harus menganalisanya ya. Itu dua contoh. Nah, karena Ibu pilih grafik, sekarang ini ada beberapa teori tentang grafik dan peta ya. Termasuk grafik itu adalah penyajian data yang terdapat dalam tabel yang ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Grafik dapat berupa grafik batang seperti yang ini tadi, grafik garis, dan grafik lingkaran. Ini batang, ini garis ya. Nah, ini juga bisa dalam bentuk lingkaran. Di SMP kalian juga udah pernah dikenalkan dalam bentuk ini pada statistika ya. Jadi bagan adalah gambar atau skema abstrak yang menjelaskan suatu atau menampilkan informasi proses yang terjadi secara analisis dan statistik, atau informasi yang disampaikan melalui gambar. Lalu apalagi yang dikatakan denah? Denah merupakan suatu peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail suatu benda atau letak suatu tempat atau bangunan. Denah umumnya merupakan tampak dari atas dari suatu tempat atau lokasi ya. Fungsi ada denah adalah menemukan suatu lokasi atau tempat dengan cepat sebagai alat untuk menunjukkan lokasi. Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi, sebuah bidang datar dengan menggunakan skala tertentu dengan cara diproyeksikan. Jenis peta ini berupa peta umum, peta dunia atau geografi, fonografi, dan fotografi. Fungsi peta adalah menunjukkan lokasi atau posisi dari suatu tempat yang ada di permukaan bumi. Menunjukkan bagaimana bentuk permukaan bumi. Misalnya, suatu negara ada gunungnya, benua, laut, dan sebagainya. Ya, itu teorinya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ada tinggi badan remaja. Pada tahun 1998, tinggi badan rata-rata remaja lelaki dan perempuan di Belanda diwakili oleh grafik ini. Grafik yang hitam ini, yang tidak putus-putus, itu menunjukkan tinggi badan rata-rata remaja laki-laki pada tahun 1998. Sedangkan yang putus-putus tinggi badan rata-rata remaja perempuan tahun 1988. Nah, ini masih seperti soal AKM itu ya. Lalu pertanyaan pertama, tinggi badan remaja. Sejak tahun 1980, tinggi rata-rata wanita berusia 20 tahun telah meningkat sebesar 2,3 menjadi 170,6 cm. Berapa tinggi rata-rata wanita berusia 20 tahun pada tahun 1980 ya. Nah, kita lihat, kita perbesar lagi. Perbesar. Ini tahun 80. Ya. Ntar Ibu perjelas dulu gambar grafiknya. Tahunnya ya. Tahunnya ini tinggi badan ya, tinggi badan, ini umurnya. Ini tahun 1988. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Misalkan tinggi rata-rata wanita adalah X pada tahun 1980. Buat notasi matematikanya. X tambah 2,3 karena meningkat
2,3 sama dengan 170 ya, menjadi 170. Berapa tinggi rata-rata wanita berusia 20 pada tahun 1980? Maka nilai X sama dengan, jadi awalnya dia pada tahun 1980 tingginya X, misalkan kita nggak tahu, lalu meningkat 2,3 menjadi 170,6. Maka nilai X itu tinggi wanita pada tahun 1980 adalah 170 dikurangi dengan 2,3, 168,3. Nah, inilah tinggi rata-rata wanita pada tahun 80. Ya, jadi sebenarnya perhitungannya sangat sederhana, tapi kita diminta untuk menganalisanya. Nah, kalian bisa baca ini nanti ya. Nah, lalu pertanyaan kedua dari soal itu juga, jelaskan bagaimana grafik menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan untuk perempuan melambat pada usia 12 tahun. Ya. Ini 12 tahun tuh di sini. Nah, makin lama dia makin tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Jadi, caranya lihat diagram kurva garis pada sumbu mendatar di angka 12. Ini di angka 12. Di angka 12. Ya. Cek sumbu mendatar dari angka 10 ke angka 12. Angka 10 sampai ke angka 12. Ya. Terjadi kenaikan dari tingginya 140 ke angka 155. Ini ke angka 155 di usia 12. Berarti kenaikannya sebesar 15 cm ya, ini dikurangkan 15 cm. Lalu bentar. Kita lihat lagi di sini. Nah, cek sumber mendatar dari angka 12 ini sampai angka 14 ini. Jadi ini tadi angkanya ini 12, 13, 14. Maka 12 sampai 14. Ya. Terjadi kenaikan dari 155, ini 155, ini di sini 155 sampai 14 berapa? Diperkirakan ini karena di grafiknya ini 170, berarti kurang dari 170, dari 155 dianggap ini 165 ya, 165 karena di tengahnya. Ini 100, ini jadi ini tingginya ini 120, ini 120, ini 140, 160, 170, 20, ulang lagi ya, 20, 40, 60, 70, bukan 140, 160, 50 dulu ya, 50, ini 150, 160, 170. Jadi pada usia 14 tahun ini 165 ya, ini 12, 13, 14, ini 165 ya, 165. Sedangkan di sini 155. Peningkatannya itu 10 cm. Sudah, ini kenaikan dari angka 14 ke angka 16, 14 ke angka 16. Nah, perempuan ini sedikit lagi kenaikannya, cuma 3 cm. Dan maka dari analisa bisa disimpulkan dalam 2 tahun ya, dalam 2 tahun meningkat 15 cm sebelum berumur 12, tetapi hanya meningkat 10 cm pada tahun berikutnya dan hanya tambah 3 cm di 2 tahun berikutnya lagi. Sehingga setelah umur 12, pertumbuhan tinggi anak perempuan
melambat. Ya. Tuh. Lalu kita lanjut ke pertanyaan 3. Tinggi badan remaja. Menurut grafik ini rata-rata selama periode yang sampai berapa? Pertanyaannya Ibu ulang ya. Menurut grafik ini rata-rata selama periode mana dalam hidup mereka perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada usia yang sama. Kita lihat grafiknya. Lihat grafik pada umur berapa sampai berapa kurva putus-putus berada di atas kurva yang tidak putus-putus. Ya. Jadi usia 11 sampai usia 12. Nah, kita lihat yang usianya mendatar ini usianya. Jadi itu 11 sampai 12 tahun. Nah, kita membaca grafik ya. Sekarang ini tidak dikasih lagi pertanyaan 4. Ini tidak dikasih jawaban. Tinggi badan remaja. Menurut grafik pada rentang umur berapakah tinggi badan rata-rata remaja perempuan ada di angka 170. 170 ini 170. Nah, ini perempuan. Lihat sumbu mendatarnya. Sumbu mendatarnya sampai di mana? Ya. Ini 14, 15, 16, 17, 18 di sini. 18 ini ke atas ya. Ini 170 di sini. 170-nya di sini. Jadi pada usia 18 itu tinggi perempuan itu 170. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Perampokan. Reporter TV menampilkan grafik berikut dan menyatakan grafik itu pun menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perampok yang tinggi dari tahun 1998 ke tahun 1999. Nah, ini pada tahun 1998 di antara 505 dan 510 itu ya terjadi perampokannya. Ini yang tahun 99 di antara ini terjadi perampokannya kan 515. 98 kita perkirakan itu 500, lebih dari 505, kecil dari 510, mungkin saja 508. Lalu pertanyaannya, apakah Anda menganggap pernyataan reporter sebagai interpretasi yang wajar terhadap grafik? Beri penjelasan untuk mendukung jawaban Anda. Jadi di soal AKN ini kita juga disuruh memberikan alasannya. Oke. Dari diagram Bratang hanya diberikan 2 buah data saja, yaitu tahun 1998 dan tahun 1999. Tidak diberikan informasi pada tahun 1997 atau yang lebih dari 1999, 2000. Jadi peningkatan tinggi harusnya dibandingkan dengan data sebelum. Data sebelum ini hanya 2 ini aja. Kita tidak tahu peningkatannya ya. Nah, jadi harusnya diberikan sebelum 98 dan setelah 1999. Maka bisa baru kita ambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya pernyataan reporter kurang tepat. Jadi menjawabnya tidak hanya kurang tepat tetapi diberikan alasannya. Nah, itu kalau soal AKN ini. Ya, ini ada beberapa contoh bisa kalian baca ya. Nah, untuk tugas kalian pada kesempatan kali ini, nih, Ibu berikan 2 buah soal. Soal yang pertama ini materi kita yang kemarin berkaitan dengan polinomial, ya, polinomial. Jadi kalian jawab dengan cara menerangkan, bikin videonya, lalu kirim ke Ibu.
Jadi kalian mengerjakan misalnya fx bagaimana jika dibagi oleh x kurang 1 bersisa 11, kalian terangkan seolah-olah kalian menerangkan ke ibu bagaimana cara penyelesaian ini. Jadi videonya itu kalian kirimkan linknya ke ibu. Ini sebagai salah satu nilai keterampilan. Jadi wajib ya, kalau nggak ada nilai keterampilannya nanti di rapor tidak ada. Soal kedua tidak perlu direkam. Ini berkaitan dengan soal AKM tadi. Ini soalnya. Nah, hasil ujian sains. Diagram di bawah menunjukkan hasil sains pada dua kelompok. Diberikan label sebagai grup A dan grup B. Skor rata-rata grup A 62. Rata-rata grup B 64,5. Siswa lulus tes ini ketika skor mereka 50 atau di atasnya. Ya, ini adalah skor dan ini adalah jumlah siswa. Yang hitam adalah grup A, yang putih ini, batang yang putih adalah grup B. Lalu timbul pertanyaan, hasil ujian sains. Dengan memperhatikan diagram, guru mengklaim bahwa grup B meraih nilai yang lebih baik daripada grup A dalam tes ini. Pada siswa di grup A tidak setuju dengan pendapat guru mereka. Mereka berusaha meyakinkan guru bahwa mungkin kelompok B lebih baik prestasinya. Berikan satu argumen matematis menggunakan grafik yang dapat digunakan A untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik daripada grup B. Kalian perhatikan grafik ini. Ya. Jadi ada dua tugas untuk kalian kali ini. Pertama bikin video dalam menjelaskan ini polinomial karena kita udah belajar ini. Dan yang kedua dibuat di kertas bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan dari grup A yang tidak setuju dengan guru mereka ya. Nah, ini tidak divideokan. Yang video adalah soal yang pertama. Dan ini materinya Ibu juga bagikan di Classroom. Selamat pagi semuanya. Selamat mengerjakan tugasnya.